Pemirsa, tanda-tanda penurunan karir Krisdayanti sebenarnya sudah dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan. Dalam wawancara dengan Cek dan Dicek menjelang berangkat ke Tanah Suci untuk umroh sekaligus merayakan ulang tahunnya, secara tersirat KD mengatakan bahwa cahaya kehidupannya mulai berkurang. Karena itulah ia ingin berdoa di depan Ka'bah agar cahaya itu kembali lagi. Kita memutuskan untuk berulang tahun di Makkah Mukarrimah karena Selama beberapa tahun Krisdayanti menduduki posisi teratas sebagai artis yang paling digemari. Dampaknya, KD juga menjadi tambang uang karena penghasilannya yang luar biasa. Walaupun karir sang suami Anang Hermansyah kurang sukses, tapi KD mampu menopang kehidupan keluarga, termasuk membuat acara mewah di hari ulang tahun anaknya. Tak pelak lagi, Krisdayanti atau KD adalah salah satu diva paling terkenal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. KD memiliki dua hal yang dibutuhkan oleh seorang artis untuk menjadi seorang entertainer yang diakui kehebatannya, yakni bakat alami dan kesadaran untuk memberikan hiburan bagi penonton. Kesadaran itu lalu diekspresikan lewat penampilan make up dan kostum yang dikenakan. Di awal-awal karirnya, KD bahkan secara sadar mencitrakan diri sebagai artis berbakat yang sedap dipandang mata. Kostum-kostum yang digunakan didesain sedemikian rupa sehingga penampilan adik kandung Yuni Syara ini cenderung seksi. Dalam sebuah wawancara usai tampil di panggung, KD terus terang mengakui hal itu. karena buat aku suka seksi, aku suka indah gitu, dan aku memberikan keindahan kepada penonton. Ya penonton ikut menikmati keindahan itu, kalau mereka sure ya silakan dengan imajinasi masing-masing maksudnya lah. Yang pasti aku memberikan tontonan, tontonan yang enak dah, yang bikin orang jadi nggak boring kalau bisa kayak tadi gitu. Saya udah nyanyi 9 lagu, loh kok udah gitu kayak gitu. Jadi ya gimana panggung tuh jadi greget gitu aja. Pemirsa, di samping kesadaran untuk melengkapi diri dengan berbagai aksesori untuk mendukung penampilannya, KD juga menyadari betapa besar dukungan media massa, terutama infotainment untuk mendukung karirnya. Karena itu KD begitu dekat dengan media, dan media pun menganggap KD sebagai narasumber layak jual yang enak didekati. Ada simbiosis mutualisme dalam hubungan ini. Hasilnya, apapun yang dilakukan KD selalu menjadi perhatian media. Mulai dari penampilannya di panggung, ulang tahun, melahirkan hingga urusan ibadah ke Tanah Suci pun berkali-kali didahului dengan konferensi pers. Popularitas KD memang luar biasa. Buntut dari kesuksesan itu adalah nilai jual yang tinggi. Pada masanya KD sempat menjadi artis termahal. Ia dibayar mahal baik untuk tampil di panggung maupun di sinetron. Untuk tampil semalam mengisi acara malam tahun baru di hotel berbintang 5 tahun 2004 saja, kabarnya ia dibayar di atas 1 miliar rupiah, walau kabar itu dibantah sendiri oleh KD. Menurutnya ketika itu angkanya hanya mendekati 750 juta rupiah. Apapun, KD telah menjadi tambang uang. Ia mampu membiayai semua kebutuhan keluarganya, meski sang suami Anang Hermansyah tidak sukses dalam karirnya. Bahwa KD memiliki penghasilan luar biasa antara lain dibuktikan dengan pesta ulang tahun anaknya di hotel berbintang 5 yang mewah dan meriah. Karir KD yang cemerlang juga dibuktikan dengan hasil penjualan albumnya yang cukup tinggi. Keberhasilan meraih penghargaan dari berbagai ajang musik dan rating tinggi dari sinetron yang dibintanginya. Ketika ia membintangi sinetron Ramadan Doaku Harapanku, orang tahu bahwa KD juga punya bakat lain selain menyanyi, yakni berakting. Selain sukses di dalam negeri, KD juga mencoba menjual suaranya ke mancanegara. Untuk itu KD pernah melakukan konser ke Singapura, Malaysia dan Jepang, walau hasilnya tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas konser KD yang digelar di JCC pada bulan Maret 2005 lalu masih mampu mengundang penggemarnya datang berduyun-duyun. Tapi siapa bisa menduga kalau setelah itu karir KD cenderung terus menurun. Kadang ada nih, ada waktunya orang lagi disukain gitu. Wah, bintangnya lagi bersinar gitu. Orang akan berduyun suka dia gitu. Dan itu campur tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa ngelakin ini mau diapa-apain, kok dia yang lagi booming gitu. Ya nggak usah dia apa-apain. Kehilangan posisi sebagai artis nomor wahid bagi Krisdayanti nampaknya tinggal menghitung hari. KD sendiri agaknya sudah menyadari hal itu. Begitu pula dengan produser kasetnya. Lalu berapa lama lagi Krisdayanti akan bertahan?
Pemirsa, tanda-tanda penurunan karir Krisdayanti sebenarnya sudah dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan. Dalam wawancara dengan Cek dan Dicek menjelang berangkat ke Tanah Suci untuk umroh sekaligus merayakan ulang tahunnya, secara tersirat KD mengatakan bahwa cahaya kehidupannya mulai berkurang. Karena itulah ia ingin berdoa di depan Ka'bah agar cahaya itu kembali lagi. Pertama, itu yang paling penting. Kita memutuskan untuk berulang tahun di Makkah Mukarrimah karena aku ingin sujud dan berdoa, mudah-mudahan kami semuanya dimudahkan, diberikan kembali cahaya yang aku rasa sebetulnya cahaya itu berkurang sinarnya karena ulah kita sendiri. Jadi ya sholat sunat tobat, ya gimana kita berdoa gitu lah ya, berdoa khusyuk minta sama Tuhan sesuai judul album saya nanti, cahaya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan cahaya kembali buat rumah saya supaya tidak saja terang oleh sinar matahari tapi juga terang oleh aura manusianya masing-masing, terang oleh kedamaian jiwa dan juga kesehatan supaya kita bisa mikir terus, bisa menampilkan prestasi-prestasi yang baik lagi seperti yang udah itu, atau insya Allah bisa lebih baik lagi. Kembali dari Tanah Suci, karir KD ternyata tidak seperti yang diharapkan. Album terakhirnya yang bertajuk Cahaya tidak menunjukkan penjualan yang meyakinkan. Setelah lebih dari setahun dipasarkan, album itu cuma terjual sekitar 400.000 kopi, sebuah jumlah yang tidak banyak untuk seorang penyanyi sekaliber KD. Album yang diluncurkan bulan Ramadan lalu bahkan tidak bergaung sama sekali. Selalu di atas 100.000, 200.000. Ramadan tuh nggak bisa dihitung album. Jadi gini, itu hanya kita sama-sama waktu itu berpikir, dan itu di pertengahan bulan Ramadan tiba-tiba saya dapat telepon dari Krisdayanti. Dia ngerasa terpanggil untuk membuat satu lagu itu dari Ramadan. Assalamualaikum, boleh? Jadi kita bukan melihat sales di sini, tapi ini kayak sifatnya secara spiritual, dia terpanggil untuk buat, ya. Saya juga tidak ada promosi apa-apa, tidak ada apa-apa. Dia juga semua juga Erwin membantu itu hanya sifatnya bukan untuk cari sales. Penurunan popularitas KD juga tercermin dari sinetron yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta bulan Ramadan tahun ini. Rating kecil tidak seimbang dengan honor besar yang diterima KD. Saya tidak melihat bahwa pamornya seorang bintang itu turun hanya dari SRI. Karena saya katakan bahwa sebuah sinetron itu kader berhasilnya itu tidak hanya dari programnya. Karena itu saya mengatakan sangat relatif, sangat sulit untuk menentukan mana yang program tidak laku, mana yang program laku. Pemirsa, cepat atau lambat seorang bintang memang akan surut ketenarannya. Begitu pula yang terjadi pada Krisdayanti, karena begitulah hukum alam berlaku. Tidak akan ada sesuatu orang akan terus di puncak. Ya enggak? Selalu ada siklusnya. Nah, itulah kewajiban kita untuk sama-sama memahami kenapa dan lain sebagainya. Kontrak itu selalu disesuaikan dengan keadaan. Dan itu kita bisa selalu tidak terpaku akan sales kok. Zaman berubah, sales sudah tidak seperti dulu, pasar sudah macam-macam. Itu pasti akan bergulir, itu udah hukum alam. Pasti akan ada yang datang, akan ada yang tenggelam. Terus ada yang naik, ada yang turun, dia naik lagi gitu. Manusia punya kesempatan untuk naik mungkin lebih dari sekali gitu. Pemirsa, meskipun tinggal sebulan lagi berangkat ke Tanah Suci, Farhad Abbas dan Nia Daniati masih saja dirongrong masalah. Apalagi masalah yang merongrongnya kalau bukan persoalan lama, yakni masalah yang masih ada kaitannya dengan Ani Muryadi, pedagang perhiasan mewah yang pernah dinikahi Farhad. Dalam sidang perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, nama Farhad masih disebut-sebut. Sidang yang dimaksud adalah sidang perkara utang piutang antara Ani Muryadi melawan Jamaluddin Lamanda, sarjana hukum, teman Farhad yang meminjamkan uang kepada Ani. Menurut Jamaluddin, pada bulan Mei 2005, utang Ani sebesar 300 juta rupiah kepada seseorang bernama Ciung jatuh tempo. Karena Ani sedang umroh, dia meminta Farhad untuk menutupi dulu utangnya. Tetapi karena Farhad tidak memegang uang sebesar itu, Farhad minta tolong kepada Jamaluddin. Jamal lalu memberikan cek tunai senilai 300 juta rupiah. Selain itu, Jamal juga mentransfer uang sebesar 150 juta ke rekening Ani. Mulanya Jamal tidak terlalu memikirkan uang itu. Tetapi setelah Farhad dan Ani bercerai, ia mulai khawatir
lalu menagih uang itu kepada Ani. Ternyata Ani melempar tanggung jawabnya kepada Farhat. Menurut Ani, Farhat harus membayari utang itu sebagai pelunasan maharnya yang masih kurang 300 juta rupiah dari 1 miliar yang dijanjikan. Ketika itu, Farhat baru membayar 700 juta rupiah.